Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman. Hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Di video kali ini masih edisi sebelum lebaran ya teman-teman. Jadi ini tuh aku masih di kampung halaman suami aku. Nah, di sini tuh aku kalau kepingin degan atau kelapa muda itu nggak usah beli teman-teman, karena di tempat suami aku tuh banyak banget pohon kelapa. Apalagi di pekarangan atau di kebun itu rata-rata pohonnya itu pohon kelapa ya teman-teman. Karena untuk mata pencarian orang Kebumen rata-rata itu pada bikin gula merah. Jadi untuk pohon kelapanya itu dideres, terus untuk air deresannya itu ditampung. Lah ibu mertua aku selama di rumah itu bikin gula merah ya teman-teman, setiap 2 hari sekali. Jadi ada yang tukang deres gitu, sistemnya itu paroan. Jadi 2 hari ibu aku, terus yang 2 hari lagi buat yang deres, seperti itu. Nah, ada juga ini pohon kelapa yang nggak dideres, emang sengaja buat pohon kelapa ya teman-teman, biar ada buahnya gitu. Kalau dideres tuh kan nggak ada buahnya, karena pas masih kembang manggar itu udah dideres, jadi otomatis kelapanya itu nggak keluar. Nah, ini yang di belakang rumah sama di depan rumah itu sengaja dibuat buat buah pohon kelapanya. Jadi ibu mertua aku tuh kalau mau ambil kelapa tua atau kelapa muda itu ada pohonnya teman-teman, di belakang sama di depan rumah. Jadi kalau di sini tuh untuk gula merah tuh nggak beli teman-teman, karena emang ibu mertua aku tuh bikin sendiri. Nah, ini tadi aku tuh minta tolong dipetikin kelapa muda, karena kan memang tiap hari tuh aku konsumsi air kelapa ya teman-teman. Nah, itu dipetikin beberapa gitu, ada 4 apa 6 gitu. Nah, ini tuh tadi aku minta dibukain sama suami aku 2 aja. Nanti sisanya buat besok lagi, dan itu nanti taruh kulkas, pastinya udah adem banget buat buka puasa ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini tuh aku mau ngupasin udang. Ini tuh udang dapet dari kakak ipar aku, karena emang kakak ipar aku tuh kerjanya di eh, perudangan gitu ya teman-teman, karena di sini juga kan deket sama pantai. Nah, ini udangnya itu lumayan besar-besar, terus harganya juga masih murah ya daripada di Kalimantan. Aku juga ada tips nih buat kalian yang mau mudik ke lebaran, entah itu buat tahun besok ya teman-teman, karena ini kan emang udah selesai lebarannya. Tapi mungkin buat kalian yang mau mudik di lebaran haji bisa pakai tips aku, terutama yang anaknya banyak seperti aku ya teman-teman, yang anaknya tuh kecil-kecil gitu. Pokoknya yang pertama itu harus dipersiapkan untuk vitamin, terus juga kalau bisa itu bawa barangnya jangan banyak-banyak ya teman-teman, karena itu beneran repot banget. Apalagi kita itu bawa anak kecil yang selisihnya itu nggak jauh dan masih kecil-kecil, usianya tuh masih di bawah 5 tahun ataupun di bawah 6 tahun gitu ya teman-teman. Itu kan mereka belum terlalu mudeng. Nah, menurut aku kalau misalkan mau mudik itu bawa barang secukupnya aja, yang kira-kira itu benar-benar dipakai di kampung halaman ya teman-teman. Kayak baju aja menurut aku sih bawa secukupnya aja, beberapa aja sih. Kalau misalkan satu orang itu bisa bawa 5 setel, kalau anak-anak juga bisa 5 setel juga. Nah, nanti kalau di kampung halaman itu bisa habis pakai langsung cuci, habis pakai langsung cuci gitu ya teman-teman, jadi nggak sampai kehabisan buat stok baju. Karena kalau bawanya kebanyakan itu beneran repot, apalagi kalau kita tuh pakai kendaraan umum yang harus bolak-balik pindah kendaraan umum ya teman-teman. Seperti aku tuh kan pertama naik travel, naik pesawat, terus nanti naik travel lagi, belum naik naik kereta. Nah, itu riweh banget kalau misalkan udah bawa anak kecil-kecil terus bawa barang itu kebanyakan, itu otomatis kita jadi repot sendiri di jalan. Jadi menurut aku cukup bawa secukupnya aja.
Nah kalau misalkan dirasa barangnya itu kurang, bisa beli di kampung halaman aja, dan itu belinya juga yang murah-murah aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ditinggal juga nggak sayang. Terus juga tips selanjutnya, kalau misalkan kita itu dapat cuti lebaran itu 1 minggu, usahakan jangan dihabisin di kampung halaman ya teman-teman, disisain 2 hari gitu buat di tanah rantau. Karena kalau misalkan langsung dihabisin di kampung halaman, itu takutnya nanti badan kita sendiri yang kecapean. Kan misalkan 1 minggu itu besoknya kan langsung kerja ya teman-teman, jadi itu pasti kita itu capek banget. Makanya mending disisain 2 hari buat di tanah rantau. Jadi kalau misalkan 1 minggu, ya hari kelima kita pulang ke tanah rantau, nanti untuk 2 harinya itu bisa buat istirahat. Karena namanya perjalanan jauh itu pastinya melelahkan, apalagi yang bawa anak-anak itu pastinya repot banget di jalan ya teman-teman. Kayak aku aja tuh, anak-anak tuh nggak bisa diem, pokoknya sepanjang jalan itu mereka aktif banget, dan nggak yang kayak yang lain gitu teman-teman, yang di perjalanan itu tidur. Anak-anak aku tuh enggak ya, jadi mereka tuh tetap on aja, apalagi kalau di kereta itu larian ke sana kemari. Kalau di kereta tuh kan leluasa, kecuali kalau di pesawat ya teman-teman. Kalau di pesawat itu bisa tidur, tapi kadang juga enggak sih. Pas kemarin pulang ke tanah rantau aja mereka tuh enggak tidur teman-teman, tapi pas pulang ke Jawanya di pesawat tuh mereka tidur selama 2 jam. Pokoknya kan kalau perjalanan jauh seperti itu tuh kita harus memikirkan untuk kondisi fisik kita ya teman-teman, dan kita harus packing jauh-jauh hari sih sebelum kita itu mudik. Ya paling nggak 3 hari sebelum kita mudik udah bersih-bersih, udah packing, terus udah dirapihin rumahnya. Jadi nanti kalau misalkan balik ke tanah rantau itu rumah kita udah bersih, kita tinggal langsung tiduran aja, paling ya nyapu-nyapu sama ngepel aja ya teman-teman. Kalau masalah kayak baju-baju dan yang lain itu usahakan udah pada dilipetin, udah masuk lemari, pokoknya udah rapi. Itu sih tadi beberapa tips dari aku ya teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian yang mau mudik lebaran. Ya walaupun lebarannya udah kelewat ya teman-teman, siapa tahu ya itu nanti kalian mau mudik lebaran pas lebaran haji ataupun lebaran tahun besok itu bisa dipakai. Karena aku sesuai pengalaman aku sendiri sih teman-teman, jadi aku membagikan tips ini tuh karena pengalaman aku sendiri yang kalau mudik tuh ya harus seperti ini kayak gitu. Kalau misalkan kalian cocok sama tips aku, bisa dipakai ya teman-teman. Nah ini balik lagi ke videonya. Jadi ini tuh alhamdulillah udah buka puasa. Ini kita buka puasa bareng-bareng ya teman-teman. Ini ada kakak ipar aku, ada adik sepupu, kakak sepupu. Ini kan anaknya Mbak ipar ya teman-teman. Jadi ada kakak sepupu, terus juga ada mertua aku, ada suami aku sama anak-anak. Jadi kalau di tempat suami aku tuh semua keluarga tuh ngumpul teman-teman, mulai dari bibi sama om itu ada di sini semua teman-teman. Dan Pak De aku sama Bude aku juga ada di sini. Jadi Pak De sama Bude aku tuh satu desa sama suami aku teman-teman. Kalau aku sendiri kan asli Pekalongan ya teman-teman. Jadi kita itu ya stay di Pekalongan. Kalau di Pekalongan tuh keluarga itu jarang sih yang di sana, pada merantau semua teman-teman. Kayak Bude aku aja ini di Kebumen. Terus ada Pak De aku juga ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang, pokoknya mencar-mencar gitu. Nah kalau untuk warga suami aku tuh ngumpul jadi satu, jadi 11 bersaudara itu di sini semua teman-teman. Jadi rame banget. Anak-anak aku juga selama di Kebumen itu ya ke tempat mbah-mbahnya gitu kan. Jadi mereka tuh dioper-oper, kadang di mbah yang satunya, kadang di mbah yang satunya lagi. Pokoknya rame banget lah kalau di sini. Nah ini selanjutnya aku tuh ajak anak-anak ke pasar malam. Nah kalau pasar malam di sini tuh beda sama pasar malam di Kalimantan ya teman-teman. Kalau di Kalimantan tuh pasar malamnya tuh lebih cenderung jualan sayur, baju kayak gitu kan. Kalau di Jawa itu kan pasar malamnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kayak hiburan aja. Jadi ada yang jualan baju juga, terus juga ada undar juga. Pokoknya ya seperti ini sih.
Kalau di Kalimantan itu kan lebih ke jualan sayur, buah kayak gitu teman-teman, ikan, karena di sini tuh nggak ada pasar. Kalau ada pasar itu ada di Samarinda Kota teman-teman, jadi jauh banget. Nah ini Mas Azza tuh tadi minta main mobil-mobilan, terus juga lanjut naik helikopteran. Dan kakak Nabila itu lagi mewarnai ya teman-teman. Untuk mewarnai sendiri kemarin tuh bayarnya 10.000. Ini juga untuk mainan yang kayak helikopter sama mobil-mobilan juga 10.000. Pokoknya mereka happy banget sih selama di Jawa, karena emang mau kemana-mana tuh kan gampang ya teman-teman. Terus ini kita lanjut ke pantai lagi. Jadi selama di tempatnya suami aku itu kita sering banget ke pantai, karena emang sedekat itu dari rumah teman-teman. Dan banyak banget pantai yang ada di sini, jadi nggak cuma satu pantai aja. Tapi yang sering kita datengin sih Pantai Jetis ya teman-teman, karena itu tuh enak aja sih buat keluarga. Ada juga yang Menganti, itu bagus banget viewnya, tapi lumayan rutenya tuh naik turun, dan itu tuh butuh effort banget lah kalau ke sana. Apalagi kalau misalkan motornya matic itu agak susah teman-teman, mending pakai motor yang bergigi aja. Jadi ya kita mutusin kalau pagi atau sore ya nongkrongnya tuh di Pantai Jetis aja, yang deket ya teman-teman, yang enak aja. Di sebelah Pantai Jetis itu ada Pantai Logending, tapi kita jarang sih ke sana, lebih sering tuh ke sini. Nah mohon maaf ya teman-teman kalau aku tuh dubbing udah mulai ngos-ngosan, karena emang usia kandungan aku itu udah trimester 3. Jadi seperti ini kalau buat ngomong itu udah ngos-ngosan ya teman-teman. Oh ya, aku mau nambahin lagi buat tips mudik ala aku. Kalau kalian yang bumil itu mau naik pesawat, itu usahakan untuk cek kandungan dulu ya teman-teman di dokter kandungan, dan minta surat layak terbang gitu teman-teman. Dan nanti di bandara itu kita dicek lagi sih, kita tuh walaupun udah bawa surat keterangan layak terbang, tapi nanti di bandara itu kita dicek lagi untuk usia kehamilan, terus apakah kita itu emang layak terbang apa enggak, itu dicek lagi di sana teman-teman. Jadi kalau menurut aku, kalian tuh kalau misalkan mau naik pesawat ya datang lebih awal, biar nanti untuk persiapannya itu nggak gugup ya teman-teman, karena kita tuh harus dicek lagi kesehatannya di sana. Nah biasanya kalau usia kehamilan itu udah 34 minggu itu udah nggak bisa terbang lagi teman-teman. Jadi maksimal itu di usia 33 minggu itu baru bisa. Apalagi kalau yang di bawah 33 minggu ya teman-teman itu masih bisa banget, tapi kalau udah di atas 34 itu udah nggak bisa teman-teman, karena takutnya tuh nanti kita lahiran di pesawat gitu mungkin ya. Jadi udah nggak bisa, terakhir itu ya 33 minggu. Nah kemarin itu aku kan dapat cuti lebaran 20 hari. Jadi ya kita dibagi aja sih 10 hari gitu, karena emang kita itu beda kota teman-teman, dan itu tuh harus perjalanan lagi. Pokoknya Masya Allah banget sih selama mudik itu badan tuh capek banget ya teman-teman. Apalagi untuk aku tuh yang udah hamil di trimester 3 itu rasanya mantep banget pokoknya. Itu aku aja sampai sakit ya teman-teman, karena emang ya perjalanannya jauh banget. Dari Kalimantan ke Kebumen, terus dari Kebumen ke Pekalongan, habis itu ke Semarang, ke Kalimantan lagi. Masya Allah banget pokoknya teman-teman. Jadi buat kalian tuh persiapkan jauh-jauh hari buat mudik, terutama itu ya fisik ya teman-teman. Jangan sampai kita itu kelelahan terus sakit. Kayak aku aja kemarin tuh sampai sakit, padahal udah dipersiapkan dengan maksimal ya teman-teman, tapi tetap aja teler juga, drop juga. Dan kalau udah drop kayak gitu ya yang susah kita sendiri teman-teman, karena kan apa-apa kan kita yang lakuin, terutama ya kayak kita ibu rumah tangga itu kan, kalau kita sakit yang lain gimana, nggak ada yang ngurusin. Kayak anak-anak, suami itu nggak ada yang ngurusin ya teman-teman. Jadi kemarin tuh aku sempet sakit selama 5 harian gitu, tapi alhamdulillah untuk sekarang sih udah sembuh ya teman-teman. Itu karena kecapean, jadi aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tiduran aja.
rasanya itu badan tuh pada linu-linu gitu, terus juga pusing. Pokoknya ya seperti itu teman-teman, karena namanya juga habis perjalanan jauh. Nah ini tuh anak-anak menikmatin banget selama di pantai, mereka tuh mainan pasir, terus juga cari kerang juga. Pokoknya mereka happy banget karena kalau di Kalimantan tuh nggak ada pantai ya teman-teman. Kita tuh kalau mau ke pantai tuh jauh banget, harus ke Balikpapan, ke Muara Badak, pokoknya jauh dari tempat kita lah teman-teman. Dan itu membutuhkan waktu sekitar 4 jam sampai 5 jam gitu. Makanya aku sama suami tuh nggak pernah sih, aku malah belum pernah ke pantai yang ada di Kalimantan. Ya paling kalau misalkan nongkrong ya di tepian aja, karena di sini kan adanya tuh Sungai Mahakam ya teman-teman. Nah sampai di sini dulu teman-teman untuk video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku esok harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.